3. Halo Gen Buddies. Balik lagi sama kita Minigen. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru nih terkait generasi Z. Nah, tema podcast kita pada kali ini mematahkan mitos generasi strawberry. Kali ini kita nggak cuma berdua nih, kita sama salah satu dosen hits vokasi Universitas Indonesia, Siapa tuh, Joy? Mbak Ella Khairi. Hai Gen Buddies. Salam kenal. Salam kenal. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kita, mungkin aku ingin tanya dulu nih ke Mbak Ella. Kira-kira Mbak Ella sendiri tahu nggak sih kalau sebenarnya di Gen Z itu ada sebutan stigma atau mitos mengenai kalau Gen Z ini merupakan generasi yang lembek seperti strawberry? Tahu banget. Tahu banget, dan itu yang sering banget. Ini aku ceritanya jadi dosen beneran kan? Bukan cosplay jadi dosen. Iya, itu tahu banget karena memang di mana-mana itu viral ya, dan jadi banyak bahasan gitu ya. Karena memang sebenarnya itu selalu jadi masalah lintas generasi sih. Lintas generasi yang mana dulu aku kebetulan milenial. Dulu milenial juga punya momok tersendiri, punya stigma tersendiri. Dan kemudian ini turun lagi ke kalian, Gen Z, stigmanya yang melekat adalah Gen Z sebagai generasi strawberry, generasi yang quote-unquote lembek. Padahal menurut aku sih itu nggak sepenuhnya benar, ada benarnya tapi nggak semuanya benar, gitu sih. Oke, nah mungkin kan stigma itu kan terbentuk dari generasi-generasi sebelumnya gitu ya Mbak. Nah, di dalam dunia pekerjaan sendiri gitu, menurut Mbak tuh bagaimana sih milenial satu generasi sebelum itu memandang generasi Z yang seperti ini gitu? Oke. By the way, ini kita nggak mesti terus-terusan lihat kamera kan? Enggak. Jadi maksud gue biar natural ya, kan agak aneh juga ya podcast kayak talk show melihatnya ke kamera mulu. Jadi kalau menurut aku ya, kenapa ada sebutan stigma itu? Karena memang karakteristiknya tuh beda antara generasi milenial atau generasi baby boomer gitu yang sebelumnya milenial lagi dengan generasi Z. Generasi Z sekarang ini kan mungkin aku bicara dari positifnya dulu ya. Kalian itu kan sangat melekat dengan digital. Iya, betul. Digital native. Banyak yang bilang juga bahkan kalian juga lahirnya di download gitu ya. Jadi sebegitu melekatnya kalian sehari-hari dengan digital, plus kalian juga terpapar dengan periode COVID yang mana ada everything itu memang mestinya ada jarak gitu ya, nggak ada tatap muka. Mungkin itu juga yang bikin jadinya kemampuan bersosialisasinya itu juga ada gangguan gitu, jadi ada perbedaan. Tapi sebenarnya kalau pandangannya tentang Gen Z mungkin tergantung individunya masing-masing ya. Kalau aku kebetulan selain di kampus kan emang kerjanya di industri kreatif ya, di industri kreatif, di multimedia agency yang mana juga separohnya itu isinya Gen Z. Menurut aku kelebihannya Gen Z tadi, mereka sangat gadget minded, which is good karena memang kita kan eranya udah digitalisasi ya, jadi tuh pasti mereka sangat melek teknologi, apa-apa update-nya tuh cepat. Terus kemudian juga kreatif thinkingnya tuh out of the box, karena informasi kalian kan dari berbagai sumber ya, jadi memang kalian itu sudah dibekali informasi yang cukup komprehensif gitu ya dari berbagai sumber. Kemudian mungkin tadi itu strength-nya ya, kekuatannya Gen Z, tapi mungkin weakness-nya tuh apa? Tadi mungkin weakness-nya karena kalian terlalu asik di dunia kalian sendiri, jadi kalian seperti hidup di dalam bubble kalian. Comfort zone-nya ya pokoknya nggak jauh-jauh dari gadget. Circle-nya juga mungkin limited karena kalian udah cukup merasa bersosialisasi saat bersosialisasi secara digital. Padahal kan totally different ya approach-nya sosialisasi tatap muka sama sosialisasi di saling kirim DM, saling chat-chatan, saling kirim apa stiker-stiker, itu kan
beda banget. Nah itu mungkin yang secara nggak langsung kemudian karena berkelanjutan jadi bikinnya stigmanya seolah-olah Gen Z ini lembek. Karena kenapa? Tadi tidak terbiasa berinteraksi dengan real interaction. Jadi kalau tiba-tiba ketemu ada tantangan, tiba-tiba ketemu orang yang galak, ketemu bos yang galak, ketemu senior yang perfeksionis, yang emang kalau kasih feedback, kasih teguran itu kenceng. Karena biasanya interaksinya lewat digital, lewat media sosial. Kan kalau kita digalakin pakai media sosial tinggal apa? Sign out aja, hilang aja, udah sih ghosting. aja ya. Kelar, gue malah nggak ada hubungan nih, Iya. sorry gitu. Tapi kan kalau real life bisa nggak bisa. Nah itu menurut aku sih salah satu akar inti masalahnya tuh itu. Jadi nggak bisa di labeling Gen Z akan seterusnya seperti ini, tapi menurut aku cuma perlu dikasih pemahaman dan di drill, quote unquote drill di real life. Kalau kita nggak bisa sama nih treatmentnya antara dunia digital, dunia medsos yang kita bisa jadi siapapun, kita bisa ngetik apapun dengan real life. Begitu lo dimarahin sama senior lo, begitu lo ditegur sama klien atau sama bos lo, ya dihadepin. Emang that's a real life. Jadi Strawberry itu berangkatnya yang aku tahu ya, gara-gara itu tuh nggak bisa dikasih feedback, nggak bisa dikasih deadline, nggak bisa dimarahin, langsung kena mental gitu sih. Setahu aku itu ya, kenapa jadi stigmanya ada generasi Strawberry. Oke, jadi aku sebenarnya setuju sih sama Mbak Ella tadi kalau sebenarnya tuh Gen Z itu kebanyakan medsos, jadinya kalau in real life ya mereka jadinya nggak expect kalau bakal kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal masuk terkait pembahasan kesehatan mental dan self care pada Gen Z nih guys. Nah, kira-kira dari Mbak Ella sendiri, misalkan ngeliat nih di sosmed, kalau Gen Z itu sering banget ngeluh di sosmed kayak curhat di Twitter, aduh gue males banget sama dosen gue hari ini, dia banyak nyuruh ngasih banyak tugas dan lain-lain. Mereka tuh sering banget ya Mbak mengekspresikan diri mereka di sosial media. Kira-kira dari Mbak sendiri ada pandangan tersendiri nggak sebagai generasi milenial terkait sifat Gen Z yang selalu mengekspresikan diri mereka di sosial media? Oke, kalau masalah nyampah di medsos, sebenarnya menurut aku nggak cuma Gen Z loh. Jadi isunya itu udah ada dari generasi sebelumnya juga. Makanya memang kita perlu literasi digital. Salah satunya yang dibahas soal literasi digital itu adalah etika digital. Yang mana menurut aku isu itu nggak cuma miliknya Gen Z. Karena yang sering misuh-misuh, yang sering nyampah itu di media sosial, ibu-ibu yang udah tua juga pada tahu. Gak cuma Gen Z. Cuma kenapa terkesannya Gen Z yang paling sering ngeluh? Karena tadi interaksi kalian paling intens lewat medsos. Mungkin kalau misalnya generasi milenial atau baby boomer ada nih misuh-misuhnya lewat nyampah-nyampahnya lewat Twitter atau lewat X atau lewat threads atau apapun. Tapi setelah itu mereka punya kesempatan untuk curhat langsung karena mereka pasti punya komunitasnya sendiri atau teman-teman terdekat atau circle terdekat yang mana mereka punya kesempatan untuk nyampah langsung. Kayak oh nggak sih lo, gue sebel banget dan tapi ada wadahnya. Nah yang aku tahu di Gen Z banyak yang ngerasa nggak punya circle, nggak punya safe zone yang mana mereka bisa numpahin apapun. Jadi menurut si Gen Z ini, again yang aku tahu adalah media sosial itu adalah the safest place untuk mereka misuh-misuh. Nah itu aku nggak tahu itu bener banget sih? Iya. Jujur ya. Nah itu Media itu sosial sih. tuh kayak apa ya? Salah satu tempat untuk kayak kita seek comfort gitu loh Mbak. Iya. Jadi akhirnya karena angle POV-nya si Gen Z menempatkan media sosial stratanya setinggi itu sebagai the safest zone-nya mereka untuk bisa ngeluapin apapun, yang ngebaca jadi ngelihatnya ini emang Gen Z begini semua ya kelakuannya. Mereka bisa punya second account, the third account, the fourth account, I don't know how many account yang kalian butuhkan Banyak. untuk menumpahkan perasaan-perasaan galau kalian. Tapi sebenarnya balik lagi itu sebenarnya
cerminan dari memang tadi tuh akarnya kekurangan skill untuk bisa bersosialisasi secara langsung. Coba deh kalau misalnya kalian Gen Z kan ya, tapi misalnya kamu tahu ada kayak circle pertemanan atau say another generation yang memang kayak lo tuh bisa ekspresiin apa aja, lo bisa ngomongin apa aja. Aku yakin frekuensinya kalian nyampah di medsos pasti jadi lebih sedikit, ya nggak sih? Jadi sih Mbak. Iya gimana coba? Nggak tahu ya Mbak, mungkin ini sebenarnya tergantung balik lagi ke orangnya gitu ya. Tapi kan dari kita kecil, maksudnya kayak Gen Z tuh punya ada salah satu isu tuh trust issue gitu loh Mbak. Trust issue. Okay. Jadi kayak kalau misalnya untuk curhat ke orang lain ke circle gitu takutnya kayak bocor terus kayak dijudge juga kan. Kalau di sosial media kan kayaknya ya lo mau ngejudge gue tapi gue nggak denger judge-nya lo gitu loh. We listen, we don't judge. We don't judge. Apalagi kan kalau sama in real life gitu kadang tuh aku lihat tuh Gen Z tuh susah nge-expressin emosi mereka in real life gitu loh Mbak. Karena mungkin terlalu banyak kayak Mbak tadi kebanyakan nge-tweet atau sosmed. Jadi mereka susah ngungkapin emosi di real life. Salah satunya dari situ sih Mbak, makanya mereka ya udahlah lanjutin aja, gue ngeluh-ngeluh aja lah bisa jadi coping mechanism aja lah di Twitter gitu. Oke. Tapi mungkin tadi ya secara kan kalian sama milenial kan jaraknya nggak jauh-jauh banget ya. Everything yang ada di medsos eventually kan gampang di trace-nya. Lo jangan sampai ketahuan aja. Intinya jangan sampai ke gap, jangan sampai ketahuan. Karena ya males juga ya, se-fufu-fafa pun iya nggak sih? Ketahuan juga ya. Wah, rekam jejak digital tuh epic. Nah, itu aja sih, kayak as long as you can make sure gitu ya akunnya gak akan ketahuan atau kebaca, ya nggak apa-apa karena kan tadi ya kamu bilang kayak sebagai coping mechanism. Tapi worth to try juga untuk nggak apa-apa kali trust dikit-dikit sama orang. Iya ya mungkin ya. Kayaknya sih gitu ya, kayaknya aku lihat sih gitu. Terus aku juga mau ini deh Mbak, meneruskan dari apa yang Mbak Ella tadi jawab. Kalau Gen Z itu kan lebih berekspresi di media sosial gitu. Emang apa salahnya sih Mbak menurut Mbak Ella sendiri gitu untuk kita bisa lebih mengekspresikan diri kita gitu sebagai suatu individu? Toh juga kalau misalnya pun mau ke dunia kerja gitu atau kampus gitu, kan kita juga pada akhirnya selesai juga tuh pekerjaan dan lain segala. Memang sih ada stigma-stigma itu, cuma menurut Mbak Ella gimana gitu dengan itu? Karena menurut kamu kan nggak salah juga. Nggak salah juga. Iya. Aku sebenarnya nggak apa-apa, sepakat nggak salah juga. Tapi balik lagi, still we are basically as makhluk sosial. Jadi sosialnya kita nih dengan sosialnya media sosial, it's two different things gitu. Kayak social skill yang dimaksud dari semua pakar dan semua teori, it means real social yang ada interaksi secara langsung tanpa ada perantara gadget. Tapi kan kalau tadi Joy bilang kan nggak salah juga, bener nggak salah. Kalau kamu yakin kamu nggak merasakan akibat jangka panjangnya, itu yang bisa efeknya dan sudah mulai dirasakan ke kesehatan mental. Kenapa sih itu akhirnya relate dengan kesehatan mental? Karena balik lagi, basically we are human, we are makhluk sosial yang butuh koneksi, butuh interaksi, butuh komunikasi dengan real human. Jadi karena ininya gadget kan bukan human. Even AI sekarang bisa diajak ngobrol ya. Even AI bisa ditanyain apapun, still dia nggak akan bisa touch sisi humanisnya manusia yang real itu sih. Jadi menurut aku yang bisa tahu porsinya dan kadarnya diri masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa ini kayak gue lama-lama kayak gak punya dunia ya, terus nanti kayak gue beda ya sama orang ya, gue gila lagi, jangan-jangan iya lagi. Kayak gila sih maksudnya, jangan-jangan memang sampai ada gangguan kejiwaan. Karena sekarang banyak yang akhirnya kesana kan, dan sekarang ada policy yang udah mulai lagi diwacanakan, media sosial itu nggak boleh untuk anak di bawah 16 tahun. Kenapa sih? Kenapa? Kalian mulai media sosial dari umur berapa? 13. That's the problem. Karena
kedewasaan psikologi orang dari umur berapa? Nah, nggak tahu 15 13 14. Tapi aku pernah kayak dengar kalau perempuan atau manusia gitu, individu tuh baru develop otaknya gitu untuk segala ini kognitif itu umur berapa ya? 20 lebih, 25-an ya kan? 21 plus. Oh, 21 ya. That's why kalau kalian suka baca iklan-iklan, anak iklan kan, kalau udah yang kayak alkohol gitu atau 21 plus. iya, itu pasti 21 plus. Kenapa 21 plus? Karena berdasarkan risetnya, otak manusia katanya bisa disebut matang, Yap. bisa mencerna mana baik, mana tidak, mana halu, mana real, itu di 21 plus. Makanya kalau kita terlalu banyak paparan media sosial under 21, nggak usah, kita kan ngerasanya kan di atas 17 udah dewasa banget ya. 17 udah punya SIM, udah punya KTP. Tapi sebenarnya juga belum sedewasa itu. Karena sekarang apalagi banyak banget efek-efek digital, it's good, tapi kan nggak semuanya good. Banyak banget juga di sana hoax. Betul. Banyak banget di sana deepfake. Nah itu yang mungkin karena kita masih 13, it's a child. Itu yang akhirnya reality sama halusinasi, imajinasi mix up. Itu yang bahaya. Gitu sih. Oke. I don't judge. Aku langsung mikir kayak, bener juga ya. I don't Salah judge. nih gue. I do listen lah. Oke, Mbak thank you Iya. atas penjelasannya. Sekarang aku mau tanya nih, kan Oke. kalau misalkan Gen Z itu kan bisa dibilang tadi yang kayak aku jelasin bisa bikin medsos ini sebagai coping mechanism Iya. gitu, supaya mereka tuh lebih relief gitu kan, lega kalau misalkan udah curhat dan lain-lain di sosmed. Nah, kira-kira kalau dari generasi Mbak sendiri, millennials, ada nggak Mbak cara spesifik atau tertentu supaya Mbak itu bisa menangani stres atau tekanan dalam hidup Mbak? Ya, kayaknya semua fase pertumbuhan ya pasti kan masalahnya beda ya. Tapi yang memang pasti paling challenging adalah dari preteens, dari teenager lah menuju dewasa muda, ya seumur-umur kalian lah. Itu pasti tingkat stresnya juga beda yang dihadapi sama anak sekolah saya gitu ya. Nah kalau dulu coping mekanismenya kita milenial adalah tadi kita punya geng. Circle ya. Iya, circle persahabatan itu tuh sangat membantu kesehatan mental ya. Terus kemudian juga nggak mesti necessary punya geng. Minimal ada orang tua, ada orang-orang terdekat, ada kakak, adik atau yang kalian percaya gitu paling dekat, orang-orang di rumah yang bisa diajak sharing, yang bisa ngasih masukan secara wise enough gitu. Tapi memang aku tahu sih karena dulu mamaku juga sukanya ngejudge, jadi pasti ada beberapa hal yang nggak bisa diceritain ke orang tua gitu ya. That's why ada peer tadi, teman-teman yang seumuran yang kalian sefrekuensi lah. Terus kemudian cara yang lain yang kita lakukan adalah menulis. Oh iya bener sih, jurnal gitu ya. Yes, journaling. Dari zaman aku masih SMA, aku pribadi ya, kebetulan aku seneng nulis, journaling. Jadi entah itu nulis atau gambar, ekspresiin apapun yang memang saat itu kalian lagi rasakan. Kalau dulu mungkin aku caranya manual, mungkin kalau caranya kalian lebih canggih ya. Mungkin dari gambar-gambar itu kemudian bisa jadi poster, bisa jadi motion, bisa jadi animasi, atau bisa jadi konten. Menurut aku channelnya lebih banyak. Tapi yang tadi bisa dilakukan selain nyampah di media sosial, coba melakukan hal-hal yang konvensional. Coba juga detox media sosial. Karena kan aku pribadi ya, milenial yang baru punya handphone itu di umur 19. Wow. Itu pun Aku pribadi ya. handphone yang itu ya Mbak, yang udah Iya, jadi. iya, bukan yang smartphone gitu yang kayak langsung terkoneksi internet. Mungkin itu yang bikin kita juga jadi lebih embrace the conventional way gitu. Jadi dulu mamaku tuh nggak ngasih aku handphone bener-bener sampai aku kuliah, dan mungkin juga kalau kuliahnya nggak di luar kota kayaknya nggak bakal dikasih handphone juga. Ya. Tapi itu sangat mempengaruhi sih menurut aku, karena mau nggak mau jadi memang interaksinya real, connectionnya real, hubungannya pun ya real gitu. Jadi coping mekanismenya nggak hanya bisa melalui medsos loh,
Tapi juga kalian bisa nulis, bisa journaling. Kemudian juga sekarang kan banyak yang udah mulai ini ya, yoga. Oh iya, Ya nggak sih? Pilates, yoga. Cewek-cewek. Cewek-cewek. Bener sih. Gym. Kalau yang muslim sebenarnya saat kita sholat pun itu ada proses meditasinya gitu. Mungkin juga yang misalnya non muslim juga Iya. ya udah lo tinggal ngomong aja apapun itu lo bisa omongin kok ke Tuhan. Ke Tuhan. Tuhan won't judge. Ya, Ya kan? setuju. Dan semua orang kan punya fasenya ya, ada fase black, ada fase white, ada fase good, ada fase bad. Ya udah, that's what make us human. Gitu. Aku penasaran deh Mbak. Mbak sendiri pernah nggak sih kayak punya pengalaman kerja sama Gen Z ini yang quote and quote lembek atau apa gitu? Ada banget. Boleh diceritain nggak Mbak? Separuh di kantor aku Gen Z. Jadi memang interaksinya sama Gen Z itu bukan sesuatu yang baru buat aku. Terus kemudian di kampus pasti Gen Z. Kemudian aku juga lagi pegang Teaching Factory, itu totally Gen Z. Yang aku lihat sangat signifikan bedanya dengan generasi aku sebelumnya adalah satu, kalau secara yang positifnya mereka jauh lebih kreatif. Setuju. Tapi kemudian yang kedua yang gak bagusnya, sense of belongingnya itu agak kurang. I don't know why, tapi kalau dulu tuh kayak responsibility-nya kalau lo udah dikasih tugas satu sama bos atau atasan atau mentor, lo tuh kayak ngejagain banget itu bener-bener ke deliver, nggak perlu kayak lo diingetin berkali-kali gitu. Nah kalau sama Gen Z, kayaknya mereka itu easily distract. Iya. Benar. Jadi kayak, woi ini tugas lo yang satu belum, lo udah ngerjain yang lain. Atau kayak ini deadline-nya besok. Hah? Oh ya mbak, lupa ya itu. Menurut aku karena distract-nya tadi, karena memang kalian banyak banget disediain menu di gadget, di media sosial. Pokoknya kalian tuh kayak, menurut aku kayak fokusnya sangat kurang di Gen Z ya. Tadi mungkin salah satu yang ngebantu ada kalau ditulis, aku selalu mewanti-wanti, boleh nggak ditulis? Karena kenapa? Kapasitas kita tuh memorinya tuh seberapa sih? Kayak oke, lo pinter banget, lo pasti akan inget. Tapi once banyak distraction, yang tadinya juga kita bisa inget gampang, oh ya deadline tanggal 18. Oke nih, nggak ada apapun. Tanggal 18, oke tanggal 18 gue ada deadline. Tapi begitu ngerjain ini, ngerjain itu, distract ini, lihat TikTok ini, nonton YouTube ini, main game yang ini. Pas begitu udah mepet tanggal 18, besok deadline. Itu tuh. Baru. Kalau kabut. SKS. Gitu mungkin, tapi kalau misalnya nggak banyak distraction dari H-7 sebelum 18, kita tuh ingat. Gitu. Tapi kalau udah banyak distraction, which is itu emang cara kerja otak gitu kan, kayak kita nggak bisa lo nangkep segala banyak hal, multitasking di satu kemampuan kepala pasti ada limitnya kan. Itu sih menurut aku yang kayak Gen Z itu gampang banget distract. Terus tadi sense of belonging, ya sense of belongingnya tuh entah itu ke perusahaan atau ke project atau ke tim, itu tuh agak kurang ya. Kurang. Iya. Itu iya nggak sih? Benar, Iya, iya sih. I don't judge. Tapi bener. Itu Karena yang aku relate. rasain sih, itu yang aku rasain. Yang beda banget sama angkatan aku sebelumnya. Mungkin beda kali ya Mbak. Sense of belonging itu menurut aku ya Gen Z itu lebih ke diri dia sendiri gitu loh Mbak, Iya, bukan betul. eksternalnya gitu. Betul. Makanya kenapa kita kayak ngeluh dan lain-lain, karena kita kasih sama diri kita. Mereka tuh peduli, Mbak, terlalu peduli Sama dirinya. mental health-nya gitu kayak. Kenapa ya gitu ya? Aku juga kasih jawab jujur apa enggak kamera? Tadi ini kan kita kan mematahkan mitos tapi kok lagi. Iya. Terjebak ya? Terjebak. Tadi gimana nih terjebak nih? Enggak. Tapi menurut aku itu plus minus. Karena kalau kita di milenial itu banyaknya people pleaser. Iya, lagi. Iya, karena kayak kita tuh kebanyakan nggak enakan. Itu, aduh, gue nggak enak lagi. Aduh, gue boleh nggak ya ngomong gini? Banyak banget kayak mengconsider apa pendapat orang. Iya, betul Mbak. Kayak instead of lo tanya diri lo sendiri Iya. deh, lo mau apa sih? Kalau kalian justru lebih tahu apa yang kalian mau. Iya.
bedanya adalah kalian terlalu apa tuh bahasanya ya? Apa sih namanya kalau melebih-lebihkan? Hiperbola. Yes. Hiperbola. Kalian hiperbolakan, jadinya euforianya berlebihan. Tapi satu sisi bagusnya kalian tahu apa yang kalian mau, kalian tahu apa yang kalian deserve, apa hak kalian, kalian tahu banget. Jadi kalian juga nggak segan untuk nolak. Nah itu nggak ada tuh di milenial. Milenial tuh kebanyakan mostly ya people pleaser, nggak bisa bilang enggak. Iya. Gitu. Itu kurangnya ya. Walaupun kayak by the time pasti mereka akan akhirnya kayak aku pribadi deh baru bisa bilang enggak dan baru bisa set boundaries kayaknya di 30-an. Seriously. Mbak itu kenapa bisa gitu sih Mbak bilang enggak selalu? Karena tadi kita kan besarnya with real human, with real people. Jadi we know each other bener-bener as personal gitu. Jadi kayak mungkin itu juga ada faktor personality-nya juga ya. Jadi kayak aku pada dasarnya ya gak pengen aja mengecewakan. Oh iya benar sih. Kayak ada temen lo ngajak kesini, oke berangkat. Lo ngajak kesini, oke gue choose. Gitu padahal kayak lo tahu energi lo tuh nggak sebesar itu. Terus kadang juga padahal lo juga lo tahu kayak teman-teman lo tuh belum tentu ada juga saat lo butuhin. Betul. Ya kan? Nah kalau kalian itu lebih cepet detect-nya, ini orang nggak karena kan kalian lebih pinter ya, informasi kalian tuh tentang mental kesehatan lebih banyak, terminologinya juga lebih kaya, vocab kalian lebih kaya. Kayak ini nih nggak circle-nya nggak apa namanya istilahnya, nggak sefrekuensi. Ini nggak sefrekuensi nih, ini toxic lah. Gue dulu mana ngerti kali istilah toxic. Dulu kayaknya nggak ada tuh. Istilah itu ya Mbak. Gak ada dan gak ngerti. Jadi saat kayak lu sebenarnya punya pertemanan toxic, tapi karena nggak aware ya. Nggak paham sampai di titik kayak bener-bener lo udah di titik anjir tadi kayaknya udah nggak bisa lagi nih begini nih. Tapi kan mestinya nggak mesti nunggu sampai di ujung gitu. Iya. Kalau kalian kan karena udah lebih cepet Cut off aja, notice-nya. cut off. Iya. Udah lo toxic cut off, dar. Cukup tahu Iya, gitu. udah ini red flag, dar. Kalau kita kan dulu kayak enggak pasti ada sisi positifnya gitu. Jadi positifnya itu kalian lebih cepet notice, kalian lebih paham kondisi dan terminologinya tentang psikologinya orang. Di eranya kita tuh enggak. Gitu. Jadi lama kayak lo baru bisa cut off pertemanan toksik, hubungan toksik itu lama mikirnya. Jadi agak lemot. Denial. For real. Terus? Oke Mbak. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih Mbak. Ketika Mbak ngelihat Gen Z yang ngeluh-ngeluh di sosmed, menurut Mbak Ella sendiri, apakah itu hanya mencari perhatian atau ada tujuan lebih besar seperti maybe menyuarakan masalah mereka mengenai terkait apa yang mau mereka hadapi? Kalau menurut aku sebenarnya bukan tujuan lebih besar, tapi ada isu yang lebih besar. Isunya adalah kurang cakapnya mereka dalam bersosialisasi in real life. Mungkin sebenarnya dia juga struggling. Dia mungkin juga pasti akan ada titik jenuhnya. Ngapain gua ngomong sama chat mulu? Pasti ada gitunya. Pasti ada. Ngapain juga gua misu-misu terus? Apalagi misalnya ada yang capture, ada yang cepu, ngebagiin. Itu kan banyak banget case-nya yang kayak gitu ya. Kalau menurut aku itu sebenarnya bukan masalah tujuan yang lebih besar, tapi ada akar permasalahan yang lebih besar. Yang mesti tadi antar generasi ini harusnya help each other. Mungkin Gen Z takut banget dijudge karena mereka coping mekanismenya memang lewat medsos. Which is nggak apa-apa kalau memang tadi kalian lihat apakah ini bener-bener safe apa enggak. Tapi se-safe-nya digital ada aja apesnya, itu satu. Jadi kalau misalnya jadi tujuannya tuh apa Mbak? Sebenarnya tujuan lebih besar atau enggak? Enggak, isunya yang lebih besar. Isunya yang lebih besar yang harusnya lebih diwaspadai generasi yang lebih seniornya, which is millennial. Kenapa Gen Z
itu jadinya jadi generasi strawberry karena kan juga sebenarnya ada andilnya orang tuanya yang kebanyakan adalah generasi milenial. Millennials. Iya nggak sih? Yang kayak Iya. yang aku tahu ya, generasi milenial itu kan banyak mendapat tekanan hidupnya susah segala macam. Jadi dia begitu punya anak, nggak pengen anaknya susah. Jadi terlalu banyak di feeding, terlalu banyak gampang. Dan karena adanya COVID juga, kita jadi membenarkan diri untuk ya emang ini eranya kita semua boleh kok ngobrol lewat chat, lewat sosmed, kita nyampah di sosmed itu boleh kok. Tapi yang lupa diingat juga adalah ada etika digital gitu. Jadi tujuannya bukan menyuarakan, karena kalau isunya isu personal, apa yang mau disuarakan? Ya kan? Kecuali memang isunya isu community, isunya isu sosial. Itu lo boleh deh bilang ini goalsnya adalah menyuarakan. Tapi kalau isunya isu pribadi, lo marah-marahnya misu-misunya sama satu orang, itu bukan ada goals lebih besar, tapi ada isu personal yang lebih besar, yaitu ketidakmampuan untuk bisa menyelesaikan masalah, problem solving. Gitu. Jadi bukan tujuan yang lebih besar, tapi apa nih isu yang lebih besar. Yang kita kan tadi kan kalian udah lebih aware ya. Kalian paling kenal diri sendiri sampai kalau ada yang ini gue nggak berhak nih diperlakukan seperti ini, kalian langsung bisa speak up. Atau ini toxic nih, ini red flag nih, nggak bagus buat gue. Vice versa, tanya juga ke diri sendiri, ini gue berhak nggak ya misuh-misuh, gue berhak nggak ya nyampah sampai ngomong ini itu di medsos, yang padahal ini orangnya juga I don't know how nanti bisa nyampe ke dia. Gitu sih. Jadi kayak balik lagi tanya diri, ada masalah apa ya sama gue ya? Jadi stigmanya dipatahkan, aku rasa itu akan sangat bisa dipatahkan begitu individunya Gen Z masing-masing itu bisa menjawab kayak gue tuh punya masalah apa sih? Iya. Tapi kadang itu nggak bisa dijawab sama ChatGPT. Jadi aku pun pernah ada di masa very low yang sampai akhirnya calling expert yang kayak konsultan kejiwaan, which is menurut aku di generasinya kalian itu justru lebih melumrahkan kan. Ya Itu nggak sih? malah menurut aku kalau seseorang bisa sampai ke tahap itu privilege loh mbak menurut Yes. aku. Yes. Karena nggak semuanya bisa kayak gitu kan. Betul. Satu itu privilege, kedua adalah kedewasaan. Betul. Saat kita udah sadar ada yang salah sama gue, gitu, kayak ada yang nggak bener nih, ini mestinya nggak gini nih, walaupun ChatGPT kasih semua wejangan-wejangan wisdom ya, tapi kayak pasti sense suara hati nurani kita tuh ada guts yang kayak no, you need help, you need someone. Kalau memang udah saatnya ada yang ngomong kayak gitu, nggak usah malu, nggak usah ngerasa nanti orang bakal bilang apa, nanti akan orang ngejudge kayak apa. Enggak. Kalau kalian udah bisa konsisten dengan kalian yang paling kenal diri sendiri, kalian yang paling tahu hak kalian apa, kenapa juga nggak kalian yang paling kasih solusi untuk diri sendiri? Gitu. Karena kalau menurut aku begitu ini selesai, nggak ada lagi tuh stigma strawberry whatsoever. Gitu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Terakhir. Iya, wrap it up semuanya ya kali ya. Oke. Menurut Mbak Ella gitu, dari pandangan Mbak Ella sendiri, apa satu hal atau banyak hal yang Mbak Ella paling pelajari dari Gen Z yang kayak nggak ada nih di generasi-generasi sebelumnya dan ini bisa menjadi kekuatan Gen Z gitu untuk menghadapi dunia gitu. Dan satu lagi, mungkin Gibi mau ini nggak? Pertanyaannya apa ya, 3 kata buat Gen Z. Oke. Pertanyaan jadi dulu ya. Apalagi gue lupa. Nggak, jadi intinya wrap up kan. Gen Z itu yang aku sangat belajar dari Gen Z adalah tadi pinternya, kreatifnya, kayak sangat melek sama dunia sekitar. Semua hal tahu, semua terminologi tahu. Kayak aku tuh kadang suka surprise, kok dia tahu ya istilah ini ya, gitu.
Terus kreatifnya tuh bener-bener yang kayak sesuatu yang kita nggak kepikiran, generasi kita tuh nggak kepikiran. Jadi menurut aku itu adalah senjata kalian. Kalian itu sangat knowledgeable, kemudian juga kalian itu sangat kreatif, selalu bisa berpikir yang eranya generasi-generasi kalian tuh nggak kepikiran. Itu strength pointnya Gen Z. Terus kemudian kalau tadi 3 kata tentang Gen Z, Seru nih. harus patah ya stigmanya ya. 3 kata Gen Z. Vokal, TikTok. Konten. Iya, kalian anak konten banget. Yang terakhir, yang ketiga, akan dewasa. Wow, that's deep. Dah. Oke. Terima kasih banyak. Oke guys, karena sekarang kita udah di sesi terakhir podcast Garis Temu Generasi. Semoga pembicaraan kita pada kali ini mematahkan generasi strawberry bisa menjadi pembelajaran antar generasinya ya. Oke, sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih Terima kepada kasih Mbak Ella. Terima kasih Mbak Ella. Waktunya untuk kesempatan. Kita ada merch yaitu Strongberry, yaitu Strawberry. Iya, namanya Yoi. Strawberry. Jadi ini merch untuk mematahkan mitos Stigma generasi. itu. Ya, stigma generasi. Itu gemes, terima kasih. Iya, sama-sama. Aku boleh buka nggak? Boleh Boleh dong. tunjukin kamera. Lucu banget strawberry. Nih, kreativitas yang kayak gini kan kayak kok ada ya di kepala kalian ya strawberry? Sofi. Aku buka dari yang ini ya. Ya. Ukurannya Gede tuh. Strawberry. Ini lucu. Thank you ya. Iya Mbak, sama-sama. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga apa yang tadi kita omongin bisa jadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Mingen pamit. Bye bye.